Teman-teman, saya senang banget di Rijksmuseum ini. Saya pengen banget, yang paling banget pengen saya lihat adalah Rembrandt. Dan saya tadi ini berada di luar ruangan lukisannya Rembrandt. Nah, Rembrandt itu orang Leiden, tapi kemudian pindah ke Amsterdam sekitar abad ke-16, dan beliau itu adalah penulis yang sangat terkenal. Engkau wanita surga, bak permata berharga, berbinar indah dalam kesucian jiwa. Assalamualaikum, selamat pagi, morning. Saya mau mulai syuting hari ini. Hai Kak Butet. Jadi saya di masjid, ini masjid yang dulunya gereja terus jadi masjid. Sekarang kita syuting di sini. Masya Allah, ini masjidnya. Wow. Jadi saya di dalam masjid, lokasi syutingnya, yang sebenarnya dulu ini adalah gereja, tapi kemudian beralih jadi masjid. Kenapa? Karena gereja itu bayar pajak gerejanya mahal, ya nggak, Kak Butet? Ya. Kenapa gereja jadi masjid? Karena bayar pajaknya mahal ya? Iya. Kok tahu sih? Tahu, di seluruh dunia kayak gitu. Oh iya. Umat Islamnya jadi makin bertambah terus, gerejanya jadi masjid. Nggak cuma di Belanda doang, di Jerman, di Australia itu banyak kayak gitu. Gereja-gereja berubah jadi masjid. Teman-teman sekalian, hari ini adegannya lagi Brian-nya masuk Islam kayaknya. Walaupun cuma film adegan, Brian Domani juga muslim sih, tapi kalau ngeliat adegan kayak gini tuh, adegan mu'alaf tetap aja haru. Padahal cuma acting doang, tapi haru banget teman-teman sekalian. Insya Allah, semoga film ini menjadi film dakwah yang baik ya, film hidayah yang baik untuk banyak orang, insya Allah. Jadi kita sambil syuting, Menunggu. cerita dong apa gitu. Menunggu dulu satu scene lagi. Ibu ustazah. Masih menunggu. Jadi hari ini saya lagi pakai baju pink. Baju saya harus pastel-pastel ini. Cantik tapi mukanya pink fresh. Lucu banget. Masya Allah. Cerita dong. Enak ya gitu ya? Pakai sampai Indonesia dong? Hah? Pakai sampai Indonesia ntar pulang. Iya deh, supaya di pesawat rambut-rambut. Masya Allah. Kayaknya ini pertama kali deh Brian main film pakai peci ya? Kamu pernah nggak sebelumnya? Enggak, belum. Ya, jadi pasti ini menjadi penontonnya pangling lihat Brian. Dia sudah berhijrah, alhamdulillah. Tip ya? Ada Ridwan di sini memerankan sebagai Joko. Aku mau tanya, kamu kan main film religi, ini film pertama religi apa enggak? Religi pertama kali. Ada nggak sih efeknya ketika main film religi kepada kehidupan sehari-hari selama udah hampir 2 minggu lah nih syuting? Iya, Ada nggak sih efeknya? subhanallah ya. Jadi lebih ini sih, mawas diri gitu. Terus? Jadi di masjid ini tuh banyak banget puisi-puisinya Rumi.
Alhamdulillah udah selesai syuting di Fatih Mosque ini. Kelihatannya pintunya kecil tapi dalamnya masjidnya gede banget kan teman-teman sekalian. Nah sekarang teman-teman lain menuju ke lokasi berikutnya, Masjid Hagia Sophia. Hagia Sophia nggak cuma ada di Turki tapi juga ada di Belanda ini, di Amsterdam. Dan saya nggak ada syuting, jadinya nganterin mereka dulu baru kita mau promosi. Nah teman-teman sekalian, setelah tadi dari Fatih Mosque, sekarang saya di Hagia Sophia Mosque. Ternyata Masjid Hagia Sophia itu nggak cuma ada di Turki, tapi juga ada di Belanda loh. Jadi saya sekarang di sini dan memang bentuknya tuh arsitekturnya kayak Hagia Sophia ya, jadi disebut Masjid Hagia Sophia. Seperti Masjid Fatih tadi sama Masjid Hagia Sophia, saya rasa juga ini juga masjid orang-orang Turki sih, maksudnya orang-orang Turki yang beli ini. Kalau tadi Masjid Fatih itu gereja jadi masjid, kalau ini emang dari awal menjadi. Dan udaranya cukup dingin, sekarang udaranya tuh 6 derajat. Yuk, yuk. Jadi, teman-teman ngelihat mereka lagi prepare buat syuting di tempat berikutnya. Dingin mbak. Halo. Jadi tantangan juga syuting di luar negeri ini, terutama soal udara. Kayak hari ini cukup dingin banget. Kalau syuting indoor enak banget, kayak tadi di masjid enak, tapi kalau syuting outdoor dingin luar biasa. Udah sampai di Rijksmuseum. Jadi Rijksmuseum ini adalah sebuah museum paling terkenal di Belanda, di Amsterdam, Belanda. Dan di museum ini menyimpan barang-barang seni, barang-barang bersejarah tentunya. Jadi kita mau lihat juga, saya juga nggak tahu dalamnya apa. Tapi ini terkenal banget teman-teman sekalian. Yuk kita ke dalam. Jadi kalau mau ke museum itu kita bisa pakai museum card kayak gini. Nah, banyak banget pelukis-pelukis teman-teman sekalian. Jadi pelukis-pelukis ini pada datang dan ngelukis patung-patung ini. Teman-teman lihat kan, di Rijksmuseum ini ada banyak pelukis-pelukis datang, terus mereka melukis patung-patung itu teman-teman sekalian, dan lukisannya bagus banget. Teman-teman sekalian, teman-teman lihat kan, ada banyak tadi kapal-kapal di Rijksmuseum ini. Saya jadi ingat dulu Belanda datang ke Indonesia, ke Nusantara ini, tujuannya adalah untuk misi dagang, kemudian dilanjutkan dengan kolonisasi. Jadi dengan menggunakan kapal-kapal kayak tadi. Teman-teman lihat, ini tuh perhiasan tahun 1600-an sampai 1900-an loh. Udah secantik ini perhiasannya. Teman-teman lihat kan, banyak banget porselen yang ada di sini.
Nah ini termasuk di Rijksmuseum ini. Jadi dulu tuh barang-barang porselen ini diimpor dari Cina, dan makanya porselen khas Cina tapi gambarnya itu gambar-gambar yang ada di Belanda ini, seperti contohnya kapal-kapal atau kastil-kastil kayak gitu. Yuk kita lihat lagi. Ini nih gelas-gelas yang teman-teman lihat ini udah ada di Belanda ini di abad pertengahan ke-18. Saya baca tadi di situ. Terus ini tuh sebagai buat toast gitu, buat gelas sama gelas ditemuin itu pertanda friendship, pertemanan. Teman-teman, saya senang banget di Rijksmuseum ini. Saya pengen banget, yang paling banget pengen saya lihat adalah Rembrandt. Dan saya tadi ini berada di luar ruangan lukisannya Rembrandt. Nah, Rembrandt itu orang Leiden, tapi kemudian pindah ke Amsterdam sekitar abad ke-16, dan beliau itu adalah penulis yang sangat terkenal. Dan karya-karyanya kalau teman-teman lihat, dia memadukan kayak gelap terang gitu, jadi kayak ada lampu, cahaya, jadi lukisannya tuh kelihatan hidup gitu teman-teman sekalian, maksudnya kayak foto gitu, padahal lukisan. Jadi dia terkenal banget dan jadi kaya raya banget. Terus ada satu masterpiece-nya namanya Nachtwacht. The Nachtwacht artinya adalah jaga malam. Saya mau cari nih lukisan The Nachtwacht. Jadi beliau itu kaya raya karena lukisannya juga banyak dibeli orang, terkenal banget, tapi karena hidupnya terlalu boros, akhirnya setelah menghasilkan karya The Nachtwacht atau jaga malam ya bahasa Indonesianya, perlahan-lahan Rembrandt udah nggak mulai produktif lagi, akhirnya jatuh miskin dan kemudian meninggal dalam keadaan miskin. Jadi itu kisah sedikit tentang pelukis terkenal Belanda yang namanya Rembrandt. Jadi kita lihat ya teman-teman, lihat tuh, jadi itu kayak ada terang ada gelap gitu, jadi kayak ada lampunya gitu. Dan setelah berkeliling Rijksmuseum ini nyari-nyari di mana masterpiece-nya Rembrandt, saya ketemu juga nih teman-teman sekalian. Di antara lukisan-lukisan ini, akhirnya saya ketemu masterpiece-nya. Itu dia ditempatkan di tempat khusus. Jadi, The Nachtwacht ini artinya sang penjaga malam. Teman-teman lihat lukisan Rembrandt itu selalu memainkan gelap terang. Itu keahliannya, jadi lukisannya tampak hidup seperti foto. Jadi karya-karya Rembrandt itu dikenali dengan teknik pencahayaan Rembrandt gitu loh teman-teman sekalian, karena dia bermain dengan cahaya, bukan cahaya, dia lukis dengan gelap terang gitu. Jadi Rembrandt itu pelukis terkenal banget yang sering melukis orang-orang kaya di Belanda di abad ke-16 pada saat itu. Lucu banget. Saya lagi di tram, terus lagi ngobrol-ngobrol sama ibunya ini. Jadi teman-teman semua, saya mau cerita kalau di Belanda ini public transportation-nya kan udah bagus dan banyak. Jadi memang kalau kita pakai kendaraan pribadi itu pasti mahal banget, parkirnya mahal, segala-galanya mahal. Jadi mereka pakai public transportasi, ada tram, ada metro, ada bus gitu, ada train, kereta.
dan enak banget dan nyaman banget pastinya. Jadi mana-mana pakai public transportation. Oke, agak ngos-ngosan soal tadi lari-lari ngejar tram ini. Terus ya udah, di sini juga banyak sepeda kan. Jadi orang-orang sehat dan mereka sangat concern terhadap obesitas gitu. Jadi mereka, kata teman saya nih, mereka karena pakai sepeda olahraga dong, dan tentu saja mereka juga mikirin makanannya. Jadi tingkat obesitasnya juga rendah juga di sini kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ngeliat vlog saya, mudah-mudahan ada satu hal baru yang bisa dipelajari dari kebudayaan Belanda ini. Salah satunya apa ya, kebiasaan-kebiasaan orang Belanda ya maksudnya. Salah satunya adalah kebiasaan hidup sehat itu tadi. Transportasinya salah satunya pakai sepeda. Dan kalau mau kesini, jangan khawatir, kita bisa ngebolang aja. Maksudnya kita bisa explore aja dengan public transportation. Ya kalau nyasar tinggal share live location ke teman-teman kita. Tapi yang jelas explore ini seru banget di sini teman-teman sekalian. Rasain aja naik tram, berhenti di satu tempat, bisa berhenti di satu tempat lagi gitu. Untuk nambah pengalaman kita. Jadi hari ini segitu dulu ya, share saya kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya bagi ini teman-teman juga ikut merasakan perjalanan ini, dan teman-teman yang belum pernah ke Belanda mudah-mudahan bisa ikut ke Belanda. Makasih udah ngikutin vlog saya udahin dulu, sampai bertemu di vlog berikutnya insyaallah. Besok sama saya dari syuting lagi dan saya akan share kepada teman-teman sekalian. Thank you, bye bye.